Halo semuanya, selamat datang kembali di Winda Kitchen. Hari ini saya akan bikin croissant waffle atau croffle. Jajanan ini sangat garing di luar tapi lembut sekali dan wangi di dalamnya. Sangat enak dan sangat cocok untuk cemilan. Anak saya juga suka makan jajanan ini. Makanya kita bikin sama-sama yuk. Untuk bahan yang dibutuhkan yaitu 300 gram tepung protein tinggi, 200 ml susu atau air ini dalam suhu ruang, 30 gram margarin, 6 gram vermipan, 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Dan untuk olesannya sendiri saya gunakan 100 gram margarin merek Palmia Butter. Kalau teman-teman pengen lebih enak, bisa diganti semuanya full dengan butter. Selanjutnya kita campurkan gula, vermipan dan garamnya ke dalam tepung. Kita aduk hingga rata dulu. Untuk vermipannya sendiri saya gunakan merek vermipan, dimana di petunjuk penggunaannya ini vermipannya tidak perlu diaktifkan dengan air hangat, jadi langsung saya campurkan dengan tepung. Nantinya akan dimasukkan susunya sedikit demi sedikit. Misalnya teman-teman menggunakan vermipan dengan merek lainnya, silakan dicek dulu aturan penggunaannya di dalam kemasan vermipannya. Susunya dimasukkan sedikit demi sedikit sambil dicampur, dan dikira-kira jangan sampai adonannya ini terlalu lembek ya teman-teman. Kalau misalnya kadung lembek adonannya, teman-teman bisa tambahkan tepung. Selanjutnya saya akan uleni tepungnya menggunakan tangan. Teman-teman juga bisa menggunakan bantuan mixer untuk menguleninya. Di sini saya uleni tepungnya ini sekitar 7 menit. Setelah teksturnya seperti ini, saya masukkan 30 gram margarin dan diuleni kembali sekitar 3 menit hingga margarinnya tercampur rata. Setelah margarinnya tercampur rata, adonan kita bulatkan. Lalu kita istirahatkan kurang lebih 45 menit hingga 1 jam, ditutup dengan kain bersih atau plastic wrap. Kira-kira nanti selama 45 menit adonannya akan mengembang hingga 2 kali lipat. Setelah 45 menit diistirahatkan, adonan akan mengembang. Kita buka plastik wrapnya dan sisihkan dulu adonannya. Kita siapkan meja, boleh dialasi dengan alas pengiris adonan ini. Lalu alasnya ini kita taburi dengan tepung hingga merata. Nanti adonannya ini akan kita gilas secara lebar kurang lebih ukuran 40-50. Jadi kalau tidak muat alas adonannya, bisa pakai meja aja ya. Sebelum digilas adonannya saya bentuk kotak dulu, lalu kita gilas dengan rolling pin. Rolling pinnya ini sudah saya taburi dengan tepung terigu. Sifat adonannya ini agak kenyal, jadi perlu ditekan ketika menggilasnya. Ini anak saya juga ikutan belajar menggilas adonan croffle-nya, karena dia biasanya minta dibelikan croffle. Nah, daripada beli terus, lebih baik kan kita bikin sendiri ya, hasilnya jadi juga banyak. Menurut saya bagian yang melatih kesabaran ketika membuat resep ini adalah saat menggilas adonan ini, karena harus telaten sekali hingga tipis. Jika ada bagian adonan sobek, bisa diambil dari bagian sampingnya atau pinggir, lalu ditempelkan di atasnya dan digilas lagi. Setelah
digilas halus seperti ini, teman-teman boleh rapikan bagian pinggirnya supaya berbentuk kotak. Lalu saya akan kira-kira bagi menjadi 4 menggunakan penggaris. Ini cuman sebagai tanda aja, nantinya akan kita potong menjadi 4 bagian. Ini ditekan saja, jangan sampai putus ya. Untuk olesannya sendiri saya gunakan 100 gram margarin merek Palmia Butter. Ini saya bagi 4 sama rata, lalu nanti kita oleskan tipis merata ke semua bagian. Jika ingin hasilnya lebih wangi, margarinnya bisa diganti dengan butter, full butter, itu pasti krovelnya lebih wangi. Tapi menurut saya menggunakan Palmia Butter ini krovelnya juga sudah cukup wangi. Bisa juga diganti dengan Blue Band Cake and Cookies. Setelah tercampur rata, adonannya kita bagi menjadi 4. Kita potong menggunakan pisau. Lalu kita tumpuk satu persatu adonannya. Kita gulung adonannya menjadi 3 bagian. Video ini saya gulungnya 4 bagian dan menurut saya ini kekecilan, jadi baiknya itu digulungnya jadi 3 saja. Selanjutnya adonan kita simpan di freezer selama 1 jam. Adonan kroffel yang kita keluarkan dari freezer kita gilas dengan cara ditekan-tekan, karena ini adonannya masih agak keras. Jangan kita langsung gilas tipis karena nanti tekstur kroffelnya ini hancur. Kalau misalnya adonannya udah mulai nggak keras, boleh digilas pelan-pelan. Ini adalah adonan yang sudah kita pipiskan, yaitu panjangnya 50 x 30 cm dengan ketebalan setengah cm. Adonannya kita potong segitiga, dimana masing-masing panjangnya adalah 10 cm. Setelah itu kita potong dengan bantuan pisau atau scraper. Satu adonan ini menghasilkan 9 hingga 10 kroffel. Kroffelnya sendiri kita gulung dengan cara bagian bawahnya dipotong sedikit, lalu digulung hingga ke atas. Rekat-rekatkan hingga menempel ya. Untuk kroffel yang akan dimasak langsung, kita tunggu hingga 15 menit sampai adonannya mengembang. Untuk sebagian kroffel yang akan disimpan, teman-teman bisa taruh di wadah, lalu dibungkus plastik dan dimasukkan freezer. Jadi suatu saat ketika akan digunakan atau akan dimasak, tinggal keluarkan dari freezer, tunggu mengembang 15 menit. Sebelum memanggang kroffelnya, cetakan waffle kita olesi dengan mentega tipis-tipis. Cetakannya kita hangatkan dulu. Setelah itu kita masukkan kroffel yang sudah dilapisi dengan gula. Kroffelnya kita panggang dengan api kecil dan di timer tiap 2 menit kita balik. Karena kalau tidak kita timer nanti susah untuk mengontrol kematangannya. Jadi tiap 2 menit cetakan kroffelnya akan saya balik. Untuk memanggangnya sendiri sambil digoyang-goyangkan kayak gini ya teman-teman, jadi biar panasnya itu merata ke semua sisi. Jika kroffelnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, berarti tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan dahulu. Nah, ini dia hasil kroffel favoritnya Krishna yang sudah dipanggang. Sebagian kroffelnya saya masukkan freezer. Ini permukaan kroffelnya benar-benar garing, tapi di dalamnya itu lembut banget. Kalau dibuka dia masih terlihat layer-layernya, dan ketika saya incipin ini rasa manisnya pas.
Kalau teman-teman suka kroffel yang manis, bisa juga ditambahkan madu ketika makan atau coklat cair. Selamat mencoba membuat kroffelnya di rumah. Semoga resep hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.